Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prabowo Ignata Dharma, nomor induk mahasiswa 1510802000163 dari kelas informatika B3 semester 2. Untuk melengkapi tugas ISBD, saya memilih soal UAS slide nomor 2 dengan soalan nomor 1. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan keragaman? Menurut pakar ahli yang Anda ketahui, sebutkan namanya. Keragaman menurut saya adalah sebuah keadaan dalam masyarakat yang menunjukkan perbedaan dari berbagai macam hal, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan kepercayaan, ideologi politik, adat istiadat, serta situasi ekonomi dan sosial. Adapun keragaman menurut salah satu pakar ahli, yaitu Ahmad Suaidi, dalam Imam Subhan 2007 edisi ke-7 mendefinisikan bahwa dalam tataran tertentu keragaman dapat dibentuk hubungan antar manusia. Hubungan itu tak pernah ada dalam ruang kosong, melainkan senantiasa dipengaruhi konteks, tempat, dan waktu. Soal nomor 2, apakah peran penting keragaman bagi manusia? Berikan contoh keragaman yang terjadi di sekitar Anda. Peran penting keragaman bagi manusia dapat dilihat atau ditemui pada suatu organisasi atau lingkungan sebuah negara. Di Indonesia sendiri, yang terkenal terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, memiliki banyak budaya, juga masyarakatnya mayoritas beragama dengan banyak sekali perbedaan agama seperti Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan lain-lain. Keragaman itu harus didasari dengan kesetaraan atau persamaan hak-hak masing-masing antar golongan, juga saling kepedulian satu sama lain. Jika tidak didasari dengan kesetaraan, maka akan terjadi diskriminasi antar suatu kelompok. Itu akan membuat perpecahan dari sebuah negara Indonesia. Sedangkan keragaman yang terjadi di Indonesia justru jika didasari dengan kesetaraan mampu memunculkan atau mendorong Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju, yang berkembang dengan warga negaranya yang rukun dan pengertian antar sesama golongan. Kesimpulannya, peran penting keragaman bagi manusia adalah dapat membentuk manusia berhubungan dengan individu yang memiliki ketidaksamaan pemikiran. Misalnya antara orang Islam dan orang non-Islam. Kita harus sama-sama mengerti apa perbedaan dari masing-masing dan mampu menghargai satu sama lain. Akan menimbulkan suatu pemikiran yang mampu menjadi dasar bagi dirinya untuk menghargai satu sama lain. Keragaman itu dapat memunculkan suatu kerukunan, juga mampu memunculkan sebuah perpecahan. Keragaman akan memunculkan kerukunan jika didasari dengan kesetaraan. Lalu apa contoh keragaman yang terjadi di sekitar Anda?
keragaman terjadi di sekitar Anda. Contohnya adalah di tempat kuliah saya. Di tempat kuliah saya ada 2 jam masuk. Yang 1 jam masuk pagi dan jam masuk sore. Apa yang membedakan antara jam masuk pagi dan masuk sore? Selain dari waktunya, kebanyakan mahasiswa yang masuk jam pagi adalah mahasiswa yang belum bekerja. Sedangkan mahasiswa yang masuk jam sore adalah mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Artinya, kebanyakan dari mahasiswa kelas pagi adalah mahasiswa yang baru saja lulus dari SMA, kemudian melanjutkan ke kuliah. Sedangkan mahasiswa yang mengambil kelas sore bisa jadi mengalami penundaan kuliah dan setelah bekerja baru memiliki biaya untuk lanjut ke kuliah. Soal nomor 3, berikan contoh dari masing-masing unsur keragaman yang Anda ketahui. Di antara kelima unsur tersebut, manakah yang paling memberikan pengaruh atau efek lebih dominan bagi manusia? Berikan analisa Anda. Contoh dari masing-masing unsur keragaman antara lain suku, bangsa, dan ras. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam suku, bangsa, dan ras, seperti suku Jawa, Betawi, Madura, Sunda, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Kedua, keyakinan atau agama. Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat di Indonesia diwajibkan untuk memiliki kepercayaan. Di Indonesia sendiri terdapat 5 agama besar, yakni agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari kelima agama itu harus saling mengerti satu sama lain. Yang ketiga, keragaman dari segi ideologi dan politik. Masyarakat Indonesia dalam ideologi dan politik dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang ada saat ini. Partai politik awalnya yang hanya ada saat Presiden Soeharto, sampai sekarang berkembang menjadi berbagai macam partai politik. Itu menandakan bahwa masyarakat di Indonesia memiliki banyak pemikiran untuk memajukan bangsanya, sehingga memiliki berbagai macam pandangan politik yang berbeda-beda, meskipun tujuannya sama, yaitu memajukan bangsa Indonesia. Yang keempat, dari adat dan kesopanan. Di Indonesia, budaya yang berbeda-beda menyebabkan adat dan kesopanan di suatu daerah juga berbeda-beda. Contohnya di Jawa, dalam berbicara dengan orang yang lebih dewasa, kita biasa menggunakan bahasa Jawa yang lebih halus jika dibandingkan dengan berbicara kepada orang yang sebaya. Berbeda dengan di tempat lain, mungkin bahasa Indonesia saja misalnya, kita tidak perlu memilih-milih bahasa untuk berbicara selama tidak menyinggung, karena tidak ada perbedaan bahasa yang seperti di bahasa Jawa. Kemudian di Jawa banyak sekali adat-adat kesopanan,
seperti harus menyapa saat bertemu, lalu menundukkan badan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua atau berjalan di depannya. Mengetuk rumah ketika masuk, dan lain sebagainya. Contoh yang kelima, dari segi kesenjangan ekonomi dan sosial. Indonesia sebagai negara yang berkembang masih memiliki kesenjangan ekonomi yang signifikan. Tolak ukurnya dari semua wilayah di Indonesia. Ekonomi tertinggi adalah di Pulau Jawa, sedangkan di daerah-daerah lain tingkat kesenjangan ekonominya masih rendah. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan atau keragaman kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang contoh yang keenam adalah lalu apakah pengaruh yang paling dominan bagi manusia? Berikan alasan Anda. Yang paling berpengaruh bagi manusia adalah agama dan keyakinan. Keyakinan sendiri yang menjadi acuan perilaku manusia. Mulai dari akhlak, sikap, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Kebanyakan agama atau hampir semuanya akan mengajarkan untuk kita hidup dengan manusia lain menjadi lebih baik. Agama pasti mengajarkan agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Itulah mengapa agama dan keyakinan adalah unsur keragaman yang paling mempengaruhi bagi manusia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.